Bro, gue mau ceritain gimana sebenarnya nasib kita itu tinggal di Amerika ataupun di luar negeri, bro. Ini harus kita bahas nih. Gue ada 3 poin penting bakalan gue bahas ini, oke? Tungguin terus video gue dan kita pergi dulu. Let's go! Wah, ini tempatnya nih. Alhamdulillah, seru tempatnya. Marina Martinez, California. Oke, kita ngobrol-ngobrol di sini, bro. Haha, ada Ezian masih tidur. Shh, jangan berisik. Kita ngobrol di luar aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Apa kabar, bro and sister semuanya? Mudah-mudahan sehat semua, bro. Sekarang gue lagi ada di Martinez Marina di sini. Waduh, cuacanya seru banget sekarang, bro. Sekarang gue lagi ada collab sama film vlogger Indonesia mancanegara. Itu adalah grupnya dari vlogger-vlogger yang ada di luar negeri semuanya. Dan kita sekarang mau ngebahas gimana sebenarnya nasib kita itu tinggal di luar negeri. Nah, si bro kalau tertarik nih mau nonton video-video dari Famers bisa ada linknya di description di bawah. Jadi mereka bakal ceritain tuh gimana ya kejadian-kejadiannya dan gimana ceritanya tinggal di negara mereka masing-masing, bro. Oke, gue mau cerita mengenai nasib gue di sini, bro, di Amerika. Gue sebagai engineer dan gue sebagai ayah lah di sini. Mudah-mudahan nih semua bisa bermanfaat bagi si bro yang ada kepikiran pengen kerja ke luar negeri, pengen tinggal di luar negeri atau apapun juga. Nah, ini dari sudut pandang gue sendiri, bro ya. Sekarang mengenai pekerjaan, benarnya ada yang terlintas di benak gue, bro. Ada sebagai sedikit gitu kayaknya gue itu ada ya rasa ketakutan ada juga. Nah, kenapa ketakutan, bro? Kan gue di sini di Amerika, gue itu tinggal dengan keluarga gue dan gue itu udah ninggalin juga ada keluarga gue di Indonesia. Banyaklah sesuatu yang udah gue tinggalkan untuk gue itu bisa berjuang gitu ke luar negeri atau ke Amerika gitu. Ketakutan yang gue rasakan itu, bro, gimana seandainya kalau gue itu di kantor atau kerjaan gue itu nggak berhasil, atau gue itu performance gue itu jelek, ataupun ya pahitnya, bro, semua orang kan ada kemungkinan untuk dipecat lah misalnya seperti itu kan. Yang kepikiran sama gue sendiri, kalau gue sebagai single ya gue nggak masalah lah, gue itu bisa juga cari juga kerja lagi walaupun itu mungkin makan waktu gitu. Cuman yang gue pikirin keluarga gue, anak gue, istri gue, dan gue tinggalin keluarga gue nih Indonesia yang udah ya menaruh harapan lah bagi, ya bisa dibilang gue itu kan sebagai tulang punggung di sini. Jadi ya perasaan seperti itu sebenarnya ketakutan yang bisa gue balikin menjadi suatu motivasi sebenarnya, bro. Jadi di kantor kita nggak bisa cuman menjadi orang yang vakum, nggak bisa menjadi cuman ya pengikut doang, tapi kita harus bisa memberikan suatu ide dan yang pasti performance kita harus bagus. Karena leher lu nggak di leher lu sendiri, bro. Leher lu ada di keluarga lu, leher lu ada keluarga di Indonesia. Jadi lu kalau dicekek, bro, nggak cuma lu doang dicekek, yang dicekek adalah keluarga lu semua. Itu yang pertama yang gue rasain. Terus yang kedua yang gue rasain adalah sebagai gue itu kepala keluarga di sini. Gue udah punya keluarga, gue udah punya 2 orang anak, gue punya istri di sini. Nasib gue yang paling gue pikirin itu adalah untuk perkembangan dari anak gue, bro. Perkembangan dari Rehan dan Ziad. Karena di Amerika ya tahu sendiri kan, di sini adalah negara untuk muslim itu sebagai minoritas, kita cuma ada 1% di sini. Yang paling gue takuti itu adalah anak gue Rehan Maziat itu gimana caranya supaya dia itu bisa diterima di komunitas dia, dan gimana dia itu supaya nggak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif lah kehidupan di Amerika gini.
gue itu mencoba gimana mencari sekolah muslim, gimana gue itu mendekatkan diri sama ya komunitas muslim yang ada di sini gitu. Jadi sehingga anak gue itu nggak begitu kelupaan gitu dengan apa jati diri dia, bro. Dan untuk mencari komunitas muslim dan untuk mencari gimana temen-temen lu itu supaya ya tetap dalam core-nya gitu, harus memilah-milah gimana pergaulan lu di sini. Jadi itu sebenarnya yang sesuatu yang gue pikirin, yang paling besar yang gue pikirin gimana tumbuh kembangnya anak gue gitu. Ya insya Allah dengan apa yang kita lakukan sekarang ya mudah-mudahan kita on track, dan doain aja bro kita tetap dekatin diri lagi ke temen-temen kita muslim Indonesia yang ada di Amerika, dan bukan cuman muslim Indonesia doang tapi juga dengan ya komunitas muslim. Gue mau anak gue itu bisa nerima kalau dia di sini itu sebagai minoritas, dan minoritas nggak menjadi penghambat mereka untuk bisa maju, bro. Itu yang pertama kali yang gue pikirin, concern gue seperti itu. Oke, terus yang ketiga, nasib kita sini yang di Amerika sini. Mungkin nih teman-teman yang dari Vimmer di bawah udah banyak juga cerita apa concern yang gue ketiga ini. Ketiga ini adalah segala sesuatunya yang itu di Amerika memang bro itu harus ngelakuin itu sendiri. Karena di Amerika itu biaya untuk labor atau biaya untuk pekerja itu sangat mahal sekali. Upah minimum di Amerika itu 1 jamnya itu $11. Bayangin aja bro, kalau si bro itu harus nyewa pembantu untuk bersih-bersih rumah, sejamnya itu harus bayar $11. Dan semua yang berhubungan dengan pekerja gitu, misalnya mau bersihin mobil ataupun mau perbaiki mobil dan segala satunya menjadi mahal karena ya upah pekerja itu mahal di sini. Alhamdulillahnya sekarang gue itu sama istri berdua kita coba kolaborasi, kita coba kerjasama berdua gimana caranya kita itu se-independen mungkin di Amerika. Dan alhamdulillahnya gue punya istri yang tough banget, yang bisa jagain anak gue, bisa ya ngatur kehidupan keluarga kita di rumah gitu. Kita itu di sini nggak coba untuk banyak komplain, karena kalau komplain gitu cuman ngebuat lu tuh diri lu itu otak lu tambah toksik bro. Kita itu coba mencari suatu itu ya seikhlas-ikhlasnya, kita itu coba mencari solusi di sini bro. Seandainya bro kalau lu itu tinggal di luar negeri dan lu itu ngerasain capeknya lu itu kerja berdua lu sama istri lu gitu, istri lu di rumah kayak gue itu kerjanya itu di kantor kayak gitu, coba gimana caranya lah itu meminimalisir komplain yang ada di hati lu, karena komplain itu cuman bisa ngebuat lu itu tambah sedih jauh dari perantauan. Coba terus belajar lu itu tinggal di luar negeri, karena memang berdasarkan adaptasi bro. Jadi adaptasi itu adalah suatu skill yang memang harus lu asah terus dan terasah sesuai dengan pengalaman lu selama ini gitu. Dan mungkin itu aja gimana yang gue rasain itu tinggal di luar negeri. Yang pertama adalah rasa ketakutan gue sebenarnya di dalam kerja di luar negeri itu, cuman ya coba gue pindahin itu menjadi sesuatu yang positif. Dan yang kedua gimana gue itu untuk membesarkan anak-anak gue, memberikan sesuatu yang terbaik lah buat istri gue, buat keluarga gue. Dan yang ketiga itu gimana caranya kita itu bisa berdua berkolaborasi supaya bisa gampang lah kerjaan rumah tangga, kerjaan di luar dan segala macamnya itu bisa lancar, dan kita kurangi suatu komplain-komplain supaya otak kita toksik. Jadi mungkin itu aja bro cerita gue kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada pikiran mau pergi ke luar negeri ataupun mau kerja ke luar negeri. Gue ada video-video lain di bawah mengenai gimana tips-tips gue kerja ke luar negeri. Dan kalau si bro itu belum subscribe ya silahkan subscribe di channel gue, karena gue update-nya itu ya rata-rata seminggu kira-kira 2 kali supaya dapat notification. Dan juga jangan lupa subscribe di teman-teman gue di bawah, teman-teman film vlogger Indonesia mancanegara. Gue udah ikut di vlogger film itu kira-kira udah 1 tahunan gue di sana, dan ya udah seru-seru gitu, rame-rame orangnya. Itu aja, thank you so much, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebenarnya Ziad ada di mobil sekarang, cuman dia lagi tidur. Tapi mobilnya gue buka sih, tau gak lo? Karena kalau di Amerika gitu, kalau anak lu tinggal di mobil sendirian bro, itu ilegal bro. Tapi gue nih deket sama mobil gue nih, jadi ya udah aman lah gitu ya. Oke, kita lanjut pulang lagi ya. Thank you so much, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.